Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi hari ini 3 Juli 2020, hari Jumat. Kita ada dalam ibadah doa dan perenungan pembelajaran firman Tuhan. Bapak Ibu dapat mengikutinya masih melalui online, dan kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa untuk memulai perenungan pembelajaran kita sore hari ini. Haleluya. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi sore hari yang indah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami berada bersama-sama mengikuti ibadah doa dan perenungan pembelajaran firman-Mu. Engkau memberkati dari awal sampai akhir perenungan pembelajaran firman-Mu. Tuhan sediakan kembali untuk kami terus memahami, belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, pengiringan kami kepada Tuhan. Jauhkan dari gangguan, dari segala hal-hal yang tidak dikehendaki, kuasa kegelapan roh jahat yang mau mengganggu, dalam nama Yesus. Roh Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan kami. Dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulaikan perenungan pembelajaran firman-Mu lagi sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kasih Tuhan, saya akan mengambil perenungan pembelajaran kita sore hari ini dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dalam kedua ayat ini Yesus sedang mengajar suatu topik tentang hukum perjalanan. Saya ulangi, Yesus sedang mengajar satu topik yang dinamakan tentang hukum perjalanan, yang hanya terdiri dari dua alternatif. Hukum perjalanan hanya terdiri dari dua alternatif, yang dalam ayat yang ke-13 dikatakan sebagai pintu dan jalan yang lebar dan luas. Kemudian ayat yang ke-14 sebagai pintu dan jalan yang sempit atau sesak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan manusia di dunia ini, maka setiap orang tentu akan memilih pintu dan jalan yang lebar dan luas. Jelas, itu pasti. Mengapa? Karena perjalanan itu akan terasa lancar, tenang, dan tidak banyak mengalami hambatan atau rintangan. Sehingga tadi dikatakan banyak orang yang menginginkan untuk masuk dan melaluinya. Banyak orang yang mau melewati pintu dan jalan yang lebar dan luas itu. Tetapi kembali lagi dalam pengajaran Yesus tentang hukum perjalanan ini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita melihat Yesus mengajar, bahkan menyuruh kita. Yesus mengajar bahkan menyuruh kita supaya masuk dan berjalan melalui pintu dan jalan yang sempit, yang kecil. Ya, Yesus mengajar kita, menyuruh kita masuk melalui pintu dan jalan yang sempit. Kenapa? Di dalam terjemahan sehari-hari, saudara-saudara,
Kedua ayat ini disebutkan, di dalam terjemahan sehari-hari, dua ayat ini disebutkan bahwa pintu dan jalan yang lebar dan luas itu menuju kepada kebinasaan, yaitu neraka. Saya ulangi, dalam terjemahan sehari-hari, pintu dan jalan yang lebar dan luas itu menuju kepada kebinasaan, yaitu neraka. Sedangkan pintu dan jalan yang sempit, yang sesak itu menuju kepada kehidupan, yaitu sorga. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-24. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-24. Saudara-saudara, di sana Yesus memberikan satu pembelajaran juga. Lukas 13 ayat 24 berkata, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, perhatikan kalimat yang pertama, saudara-saudara, merupakan satu anjuran, satu perintah. Dikatakan jawab Yesus kepada mereka di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya, merupakan satu kewajiban, harus. Dalam terjemahan lama, ayat ini bagian A dari Lukas 13 ayat 24 ini, bagian A dikatakan, usahakanlah dirimu untuk masuk melalui pintu yang sempit. Usahakanlah dirimu untuk masuk melalui pintu yang sempit. Satu kewajiban, mau tidak mau. Nah, siapakah yang dimaksud dengan pintu dan jalan yang sempit ini? Siapa yang dimaksud dengan pintu dan jalan yang sempit ini? Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang gurun. Menunjukkan, ya, siapa yang dimaksud pintu? Dialah Yesus sendiri. Dialah Yesus satu-satunya pintu dan jalan keselamatan. Dikatakan di sini, saudara-saudara, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dialah satu-satunya pintu dan jalan keselamatan serta kehidupan. Akan menemukan padang rumput. Berbicara kehidupan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembelajaran apakah dan arti rohani apakah buat kita? Ya, melalui konteks ajaran Yesus tentang hukum perjalanan ini. Apa pembelajaran dan arti rohani? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, jika kita telah mengambil keputusan sebagai pengikut Kristus, jika kita telah mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, maka berarti kita telah ditentukan untuk dan harus melewati pintu dan melalui jalan yang sempit tersebut. Saya ulangi, jika kita mengambil keputusan, jika kita sudah menetapkan sebagai pengikut Kristus, kita ditentukan untuk dan harus, mau tidak mau, masuk melalui pintu dan melalui jalan yang sempit tersebut. Dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-9,
Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Di sana diberikan gambaran itu, pemahaman itu. Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Di sana Yesus katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengambil keputusan sebagai pengikut Kristus, maka di dalam ayat ini dijelaskan, menunjukkan ya, bahwa melalui pintu dan jalan ini, pintu yang sempit, jalan yang sempit ini, kita harus menghormati hukum Allah ini. Kita harus menghormati hukum perjalanan Tuhan ini yang telah ditetapkan, di mana di dalamnya membutuhkan adanya penyangkalan diri. Ya, membutuhkan penyangkalan diri. Ini Lukas 9 ayat 23, yaitu suatu bentuk dari pengorbanan dan pelayanan kita. Ya, untuk masuk melalui pintu yang sempit, jalan yang sempit, adalah kita menghormati Allah, di mana di dalamnya membutuhkan bagaimana penyangkalan diri kita dalam bentuk pengorbanan dan pelayanan kita. Puji Tuhan. Memang berat untuk masuk melalui pintu dan melewati jalan yang sempit, sesak ini. Ya, berat. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, bagi mereka yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti mereka akan berhasil. Ya, mereka akan berhasil melalui serta melewati pintu dan jalan yang sempit ini. Mereka akan berhasil. Sebab Tuhan sudah berjanji, ya, untuk akan selalu menyertai kita, dan hasilnya adalah kehidupan dan sorga. Ya, memang sulit sukar, ya, tetapi hasilnya adalah kehidupan dan sorga. Nah, itulah yang Tuhan mau bagi kita, saudara-saudara. Sebab pintu yang sempit, jalan yang sempit, itu adalah kehidupan dan sorga. Sebaliknya, tadi kita melihat pintu dan jalan yang lebar luas adalah kebinasaan, yaitu neraka. Puji Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, ya, kita melihat satu catatan yang Yesus berikan, saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini hasilnya. Kita masuk melalui pintu dan jalan yang sempit, yang sesak, itulah Yesus. Disitulah kehidupan dan sorga buat kita. Yesus sendiri katakan dia jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, jalan, kebenaran, kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Itulah sorga. Bapa itulah sorga. Tanpa melalui Yesus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dengan perenungan dan pembelajaran kita. Mari kita tetap berada di dalam pintu dan jalan yang sempit, itulah Yesus. Sekalipun harus menghadapi begitu banyak masalah persoalan yang merupakan kesukaran dan kesulitan, tetapi haleluya, di ujung sana ada kehidupan dan sorga Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati perenungan pembelajaran ini. Mari kita akan terus masuk dan belajar mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki
dalam kehidupan beriman kita, pengiringan kepada Tuhan, tiap waktu, tiap saat, dengan tiada henti-hentinya. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa sorga, terima kasih buat perenungan dan pembelajaran firman-Mu. Tuhan mengajar kami untuk kami tetap berada di dalam hukum perjalanan yang Tuhan sudah tentukan buat kami. Sekalipun berat, sukar, ada penyangkalan diri, tetapi disitulah Tuhan sediakan kehidupan dan sorga buat kami. Disitulah berkat yang luar biasa terus akan mengalir dan melimpah di dalam Yesus, di dalam Engkau satu-satunya itu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikutinya. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mata pencaharian mereka di hari-hari yang masih sukar dan sulit. Anak-anak dalam studi sekolah nanti dalam tahun ajaran baru, Tuhan jaga lindungi. Malaikat surga menjaga melindungi siang dan malam. Pagari dengan kebenaran firman dan roh-Mu. Sediakan yang mereka perlukan dan butuhkan. Angkat semua masalah dan persoalan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam percobaan peperangan terima kemenangan, dan yang sakit sembuh. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Apa yang juga selalu mereka terus beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Allah berkati sebagaimana firman-Mu. Bahkan perpuluhan hak milik Tuhan terus dalam doa hamba-Mu. Yang mereka selalu bawa, mereka berikan, mereka kembalikan kepada Tuhan. Pintu langit sorga, tingkap-tingkap sorga Tuhan buka. Curahkan dengan limpahnya bagi jemaat ini. Dengan pengucapan syukur, mengampuni segala kekurangan salah kami. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Damai sejahtera sukacita dari Allah menyertai kita semua, seluruh jemaat Tuhan. Hari ini dan seterusnya, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata, haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.